Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Yeskiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan tiada pernah dihentinya di dalam kehidupan kita. Kita boleh senantiasa menikmati segala berkat kemurahannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah bersyukur. Sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selama-lamanya. Perenungan pagi hari ini diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Menjadi nats perenungan buat kita. Kita membaca di ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Perhatikan baik-baik, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Menaruh kepercayaan itu bukanlah satu perkara yang mudah. Butuh satu proses. Dan biasanya proses itu tidak terjadi dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kadang ada proses yang panjang untuk kita bisa mempercayakan bukan hanya tentang hidup kita, sesuatu kepada satu pribadi atau orang. Ya, ada proses di mana kita harus mengenal pribadi tersebut. Apakah pribadi tersebut yang pertama, dia bisa dipercaya? Yang kedua, apakah pribadi tersebut bisa dipegang perkataannya? Yang ketiga, apakah pribadi tersebut bisa diandalkan di dalam segala sesuatunya? Apakah pribadi tersebut memiliki integritas? Apa yang dia ucapkan bisa dipegang? Nah, untuk mempercayakan hidup itu juga bukan satu perkara yang mudah. Kita bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam hidupku. Tetapi untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, tidak semudah membalikkan telapak tangan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia pribadi yang bisa diandalkan. Memang ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ada banyak pribadi demi pribadi yang mempercayakan hidupnya, menaruh hidupnya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah dikecewakan. Tetapi di dalam proses perjalanan hidup kita secara pribadi kita dengan Tuhan, kita pun diproses, kita pun dibentuk. Dan di dalam proses pembentukan itu, pelan-pelan kita diajar untuk kita belajar menaruh seluruh iman kita, kepercayaan kita atas seluruh aspek hidup kita, baik kebutuhan kita, baik masa depan kita, baik di dalam segala situasi kondisi, baik di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita diajar untuk menaruh iman kita, menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kadang ada titik di mana kita mengalami satu kesulitan untuk mempercayai janji-janji Tuhan, untuk kita mempercayai pribadinya. Kadang ada titik di mana kita sudah berdoa, kita sudah berharap, kita belajar menaruh iman percaya kita, tapi ada titik di mana kekhawatiran kadang silih datang berganti di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kadang ketika kita sudah menaruh iman kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya, saya yakin Tuhan pasti tolong, saya yakin dan percaya melalui firman yang saya renungkan, saya yakin, saya percaya melalui doa yang sudah saya naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tetapi ketika kita sudah menaruh iman kepercayaan kehidupan kita di atas mezbah Tuhan, di dalam genggaman tangan Tuhan, tiba-tiba angin persoalan hadir. Kok tidak selesai-selesai? Kok tambah berat? Kok tambah susah? Loh, kok tambah seperti ini? Sepertinya justru semakin besar persoalan. Dan banyak hal kekhawatiran yang menghampiri kita. Dan kadang tanpa sadar kita mengambil kembali beban pergumulan kehidupan kita yang tadinya sudah kita percayakan dan taruh ke dalam tangan Tuhan. Tiba-tiba sudah ada
di dalam pundak kita lagi. Tiba-tiba sudah ada di dalam kehidupan kita lagi. Karena kita mengambil kembali, merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak tolong. Di titik ini kita belajar dari kehidupan Daud. Daud berkata bahwa berbahagialah orang yang menaruh percayaannya kepada Tuhan. Sekalipun ada orang-orang di sekitar Daud yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya. Orang-orang yang mungkin mampu untuk menolong hidup Daud. Tetapi Daud tidak berpaling kepada orang-orang tersebut. Daud tidak mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang yang bisa sesegera mungkin untuk menolong pribadi Daud. Tetapi Daud tetap mempercayakan pengharapannya kepada Tuhan. Sekalipun pertolongan Tuhan seolah-olah datangnya berlambat-lambat. Tetapi karena dia sudah menaruh kehidupannya, dia sudah mempercayakan sepenuhnya apapun yang terjadi, apapun keadaannya, aku tidak akan kembali menarik hidupku lepas dari genggaman tangan Tuhan. Bahkan sekalipun badai datang menerpa di dalam kehidupanku, aku akan tetap mempercayakan hidupku di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan orang-orang yang menaruh dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Sekalipun pergumulan, persoalan silih datang berganti, tapi orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan dan dibiarkan dia berjalan seorang diri. Dia akan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan, sekalipun badai itu datang silih berganti. Dia tidak akan pernah mempercayakan hidupnya kepada orang-orang di sekelilingnya, sekalipun mungkin orang-orang yang di sekelilingnya bisa diandalkan. Karena dia tahu siapa pribadi yang menyertainya. Dia lebih hebat, dia lebih luar biasa daripada orang-orang yang bisa diandalkan di sekelilingnya. Dan kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sehingga akhirnya di ayat yang ke-6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Ya, hal itu dilakukan kepada siapa? Orang-orang yang menaruh hidupnya di dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang mempercayai janji kebenaran firman-Nya. Orang-orang yang memegang teguh firman yang direnungkan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan biasanya adalah orang-orang yang setiap waktu di dalam kehidupannya belajar untuk berjalan dengan Tuhan sekalipun sulit. Belajar berjalan dengan Tuhan sekalipun susah. Belajar berjalan dengan Tuhan sekalipun kadang tidak mudah untuk dimengerti atas setiap rencana Tuhan. Ayat yang ke-6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Orang-orang yang menaruh kehidupannya, kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan, ia akan selalu mengalami keajaiban-keajaiban yang daripada Tuhan. Sekalipun tidak mudah prosesnya, tidak mudah jalannya, tetapi keajaiban yang daripada Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang belajar untuk menaruh hidupnya, menaruh imannya kepada Sang Penguasa kehidupan. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Orang yang belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan akan menghitung segala perbuatan ajaibnya, akan menghitung segala kebaikan-kebaikannya setiap waktu, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan
orang yang menaruh pengharapannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam badai kehidupan yang berat dan sebesar apapun, di dalam penderitaan, di dalam engkau mempertahankan iman di dalam Tuhan, engkau akan melihat pertolongannya yang ajaib. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan tetap taruh hidupmu di dalam tangan Tuhan, sembari engkau berjalan mempercayai janji firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk kita menjalani hari yang baru hari ini. Haleluya, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami di dalam istirahat. Sekarang kami mau menjalani hari yang baru. Biarlah damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dan tetap menaruh hidup kami, mempercayakan hidup kami di dalam genggaman tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya ada keajaiban yang daripada Tuhan yang akan selalu menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur dan berserah untuk hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hari ini adalah hari berkat untuk kami. Hari kami merebut berkat dan menikmati berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani. Itulah yang menjadi milik bagian di dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Terpujilah Tuhan, selamat menjalani hari yang baru di dalam sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Shalom, terpujilah Tuhan. Haleluya.